Ini adalah tenda dari Nature Hack serinya Lau. Di sini gue akan nyebutin spesifikasinya dan gue yakin ketika nanti lu selesai menonton video ini, lu akan bingung, akan semakin bingung untuk memilih tenda ini. Karena yang pertama gue akan banyak banget untuk review tenda. Yang kedua, spesifikasi yang dikasih oleh tenda Nature Hack seri Lau ini akan ngebuat lu bingung juga. Gue juga bingung, tapi untungnya gue udah punya. Nah di sini gue akan nyebutin juga kelebihan dari tenda ini sama kekurangannya juga. Kita langsung sikat aja ke videonya. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Akhirnya gue bisa nge-review juga si tenda dari Nature Hack. Sebetulnya ini terusan video dari kemarin gue nge-review tendanya Moby Garden atau sepaket peralatan camping Moby Garden. Nah, ini sama barang ini dari si Hike and Run juga. Karena Hike and Run di sini sebagai distributor resmi dari Nature Hack di Indonesia. Nah, tenda ini sebetulnya lanjutan dari serinya Bromo, kerjasama antara Nature Hack dengan Hike and Run. Karena Hike and Run di sini sebagai distributor resmi di Indonesia untuk produk Nature Hack. Sebagai bukti bahwa si Hike and Run ini adalah distributor resmi dari Nature Hack sendiri, di tagnya tenda ini, nanti gue liatin juga di tagnya tenda ini, itu ada nama PT beserta ada website Hike and Run juga yang dicantumkan di tag yang nantinya akan dijual, yaitu di tenda si Lau ini. Jadi benar-benar resmi lah, udah diakui oleh Nature Hack sendiri bahwa si Hike and Run ini distributor resmi. Ini adalah tenda yang berkapasitas 3-4 orang, si tenda Nature Hack seri Lau ini, dan harganya ini kurang lebih 1.700.000 kalau lo lihat di marketplace-nya si Hike and Run, tapi lagi diskon nih, jadi 1.380.000 kalau nggak salah, atau 1.360.000. Pokoknya ini lagi diskon juga. Ini tenda kapasitas 4 orang yang mempunyai ukuran untuk lebarnya ini 210 cm, terus untuk panjangnya 180 cm, terus untuk tingginya ini agak pendek nih, 115 cm. Jadi untuk si tenda ini karena berkapasitas 4 orang, jadi kan untuk si lebarnya ini 210 cm, jadi cukup banget untuk 4 orang. Dan untuk lebarnya pun dan untuk panjangnya pun 180 cm. Ukuran rata-rata orang Indonesia itu 160 sampai 175 lah. Jadi ini bakalan muat lah untuk ukuran orang-orang Indonesia, karena untuk panjangnya 180 cm. Jadi nggak bakal nekuk tuh kalau tidur di tenda ini kakinya. Tenda ini termasuk tenda ultralight nggak sih Bang? Tenda ini sebetulnya tidak termasuk tenda ultralight karena untuk si beratnya sendiri ini 2,8 kilo, jadi 2.800 gram. Jadi untuk beratnya berat normal untuk seukuran tenda 4 orang, jadi ini tidak termasuk tenda ultralight. Terus kita langsung ngebahas ke bagian outernya dulu, nanti langsung kita kebahas ke bagian dalam. Untuk si Nature Hack Lau ini memakai bahan 190T polyester dengan PU 3000 mm. Beberapa kali gue bilang kalau 3000 mm ini benar-benar aman banget, bahkan ini sangat-sangat mumpuni untuk dipakai di gunung-gunung Indonesia, apalagi untuk menahan curah hujan yang ada di gunung-gunung di Indonesia. Terus bagian outernya juga udah windproof tentunya, terus ada anti UV sampai dengan UPF 50+. Nah ini yang bagian paling penting juga dari sebuah outer. Ada beberapa tenda yang mempunyai PU 3000, PU 2000, tapi lo harus lihat dulu di bagian jahitannya itu udah dilapisi oleh simsil apa belum. Untuk tenda Nature Hack seri Lau ini udah dilapisi oleh simsil di setiap jahitannya, karena untuk jahitan ini kan mempunyai lubang-lubang kecil tuh, itu akan rembes untuk air melewati lubang-lubang kecil itu. Ketika si jahitan tersebut tidak dilapisi simsil, itu akan bocor-bocor juga ketika hujan. Untuk tenda ini aman banget karena untuk setiap jahitannya udah dilapisi oleh simsil, jadi bener-bener aman dari curah hujan deras sekalipun. Terus di bagian luarnya juga ada sirkulasi udara, di bagian kanan sama di bagian kiri ada 2. Terus di bagian sirkulasi udaranya itu bisa ditutup pakai bahan velcro gitu, penutupan velcro, terus bisa dibuka juga, terus ada sanggahan juga. Jadi ketika lo ngerasa pengap, tinggal dibuka aja untuk sirkulasi udaranya, di atas ada 2. Nah untuk di bagian innernya ini memakai bahan 190T polyester waterproof, namun bedanya tidak mempunyai PU untuk di bagian innernya. Terus ada battery mesh juga, jadi kombinasi antara bahan polyester dengan bahan mesh. Cuman ada satu yang membuat beda pada inner di tenda ini dengan tenda-tenda lainnya. Untuk di tenda ini, untuk di bagian innernya, komposisi polyester dengan komposisi jaringnya ini lebih banyak komposisi polyesternya. Jadi secara tidak langsung si tenda ini mempunyai windstopper di bagian innernya. Jadi untuk di bagian bawah
sampai setengah di atas benar-benar tidak akan masuk untuk angin ke bagian dalam, karena memang untuk bagian meshnya hanya di bagian atas aja. Angin di bawah itu benar-benar di blocking, benar-benar dihadang sama bahan-bahan polyester yang ada di bagian bawah, karena memang hampir 70% untuk bagian innernya itu memakai bahan polyester yang waterproof tadi. Sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu dulu, ada beberapa orang yang nge-DM ke gue, entah itu cewek atau cowok, nanyain, Bang, kita itu sebagai pendaki gunung itu perlu perawatan badan nggak sih? Perlu perawatan muka nggak sih? Terus terang, kalau gue pribadi itu nggak pernah untuk perawatan badan ya khususnya. Cuman beberapa minggu yang lalu gue dikenalin produk Scarlett Whitening di sini nih. Ada 3 produk di sini, dan sekarang gue rasa kita harus melakukan perawatan, apalagi gue yang udah umurnya udah lumayan gitu kan, baru sekarang ngelakuin perawatan dari Scarlett Whitening ini untuk si produk-produknya. Nah, di sini ada 3 produk nih dari Scarlett Whitening. Ini produk terbaru semua nih. Di sini yang pertama ada body scrub yang coffee, terus ada shower scrub juga. Di sini yang coffee juga untuk aromanya. Terus yang terakhir ada body lotion. Nah, ini 3 rangkaian produk untuk lo melakukan perawatan terhadap badan di sini. Gue akan jelasin semua, gue akan kasih tahu cara pakainya gimana, gue akan kasih tahu manfaatnya apa juga, dan nanti akan gue kasih tahu juga untuk cara pembeliannya. Oke, di sini yang pertama ada body scrub. Untuk body scrub sendiri, untuk cara pakainya, ini tuh minimal atau untuk cara pakainya ini nggak setiap hari. Ya 1-2 hari aja dalam seminggu, jadi nggak setiap hari lu pakai untuk si body scrub. Kalau body scrub itu kayak semacam luluran lah gitu. Kalau luluran itu kan eksklusif ya, nggak setiap hari dilakuin. Lu bisa lakuin untuk si body scrub ini 1-2 kali dalam seminggu, jadi nggak usah setiap hari. Untuk pemakaiannya kayak gimana Bang? Untuk pemakaiannya lu cukup untuk membuka si body scrub ini, buka aja. Ini udah ada bekas gua pakai juga sih, makanya agak berkurang. Oles aja ke tangan lu di sini nih. Nah, tangan lu di sini dioles merata nih, merata banget. Nanti diamkan selama 3-5 menit sehingga agak kering untuk si body scrubnya di sini di tangan lu. Setelah udah kering atau udah setengah kering, lu tinggal gosok-gosok aja sampai daki-daki lu di situ keluar semua oleh si body scrub dari Scarlett Whitening ini. Bener-bener bersih banget. Untuk daki-daki kita keluar banget semua, jadi bener-bener ketika dibersihin pakai body scrub ini bener-bener dakinya udah habis semuanya nih untuk si tangan kita di sini. Yang pertama, manfaat dari body scrub ini adalah membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita. Yang kedua, mampu mengembalikan kelembaban kulit tubuh kita. Gue sering banget nih ketika keluar rumah habis mandi, padahal nih habis mandi, ketika digosok-gosok kayak gini suka ada putih-putih gitu, karena ketika nanti lu pakai body scrub ini, kelembaban kulit lu akan dikembalikan lagi. Terus yang ketiga, tentunya membantu untuk mencerahkan kulit tubuh lu. Gua ngerasa agak lebih cerah sedikit sih, cuman gua juga sadar nggak bakal bisa putih-putih banget, tapi seenggaknya bersih dan agak cerah juga. Manfaat yang berikutnya adalah membantu untuk memperlancar peredaran darah. Mungkin lu yang suka luluran, mungkin rutin gitu kan luluran sekalian dipijat gitu. Ketika lu mungkin ragu memakai bahan luluran dari si terapisnya, mungkin lu bisa bawa ini. Jadi ketika lu nanti melakukan luluran memakai body scrub ini, lu bawa body scrub sendiri dari Scarlett Whitening agar peredaran darah lu menjadi lebih lancar ketika nanti melakukan lulur. Terus yang berikutnya adalah body scrub ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk relaksasi tubuh. Jadi ketika lu mungkin capek gitu ya, lu gosok-gosok aja sendiri itu untuk melakukan relaksasi tubuh juga. Terus yang berikutnya adalah meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh kulit tubuh kita. Nah, untuk si body scrub ini bisa digunakan di semua jenis kulit. Jadi lu mungkin ngerasa, Bang, kulit gua tuh sensitif. Jangan khawatir, karena body scrub dari Scarlett Whitening ini bisa digunakan oleh semua jenis kulit tubuh. Termasuk ibu-ibu hamil juga, kalau emang mau pakai body scrub ini bisa banget, tapi disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter sebelum menggunakan produk dari Scarlett Whitening atau body scrub dari Scarlett Whitening ini. Terus produk berikutnya adalah ini tahap yang selanjutnya dari setelah nanti atau setelah tadi lu memakai body scrub ini. Jadi ketika memakai body scrub kan itu akan terasa masih lengket-lengket gitu. Lu membersihkannya pakai shower scrub atau sekalian mandi aja. Sekalian mandi setelah luluran, sekalian mandi aja memakai shower scrub ini. Ini istilahnya apa ya, sabun mandi
cair lah gitu kan. Kalau kita kan biasanya pakai sabun mandi batangan tuh. Kalau ini sabun mandi cair, jadi ketika lu selesai tadi luluran, dibersihkanlah tubuh lu oleh shower scrub ini. Untuk si aromanya, aroma coffee juga. Jadi intinya ketika lu tadi udah luluran, dibersihkanlah, sekalian mandi juga memakai shower scrub dari Scarlett Whitening ini yang coffee. Nah, untuk manfaat dari si shower scrub ini sebetulnya nggak beda jauh. Yang pertama, ini tentunya memaksimalkan saat membersihkan badan, apalagi setelah memakai body scrub itu. Jadi benar-benar maksimal untuk bersihnya di badan kita karena memakai shower scrub dari si Scarlett Whitening ini. Terus yang kedua, mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita, sama sebetulnya dengan body scrub tadi untuk si manfaatnya. Terus yang gua rasain juga di sini ketika gua mandi nih ya pakai si shower scrub dari Scarlett Whitening ini, lebih terasa halus aja untuk kulit gua, karena ketika biasanya gua kan pakai sabun batang gitu. Ketika pakai shower scrub ini lebih terasa lebih lembut untuk kulit gua setelah memakai atau setelah mandi memakai shower scrub ini. Terus yang berikutnya membantu kelembaban kulit kita, dan kulit kita tuh terasa lebih cerah ketika mandi pakai shower scrub ini. Nah, untuk si shower scrub ini bisa digunakan setiap hari ketika lu mau mandi. Jadi ketika body scrub tadi 1-2 kali dalam seminggu, untuk si shower scrubnya ini bisa digunakan setiap hari, setiap kali mau mandi. Terus kita ke tahap berikutnya. Jadi ketika tadi udah luluran, terus mandi, tahap terakhir ini adalah body lotion. Jadi ketika tadi kita melewati perawatan kulit nih, kulit kita itu memerlukan nutrisi lagi. Nah, nutrisinya dipenuhi oleh si body lotion dari Scarlett Whitening ini. Sebetulnya untuk si body lotion ini cara pakainya normal-normal aja. Ketika lu memakai body lotion ini, lu langsung oles aja ke tangan lu. Nih, tangan lu. Ini akan terasa langsung kerasa banget untuk perbedaannya. Gua pakai dulu di satu tangan nih. Terus satu tangan lagi belum dipakai, jadi lu bisa lihat di sini ada dua perbedaan. Kulit gua akan menjadi lebih cerah ketika memakai body lotion dari Scarlett Whitening ini. Jadi bener-bener kelihatan banget tuh perbedaannya. Tangan gua yang memakai body lotion dan tangan gua yang tidak memakai body lotion. Untuk manfaatnya sendiri sih sama aja. Membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membuat si kulit tubuh kita menjadi cerah juga, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan aroma harum itu yang lebih lama. Lu akan ngerasain nanti ketika pakai produk ini, si body lotion ini, jadi harumnya itu bener-bener lama gitu, lu nggak bosan-bosan lah. Bahkan nanti ketika lu mungkin mau naik gunung nih, sebelum naik gunung, lu pakai body lotion dulu ini, jadi bener-bener aman dan akan menghasilkan harum yang lama juga. Dan gua garis bawahi lagi, ini cocok banget dipakai untuk semua jenis kulit dan bisa dipakai juga untuk ibu hamil. Tapi untuk ibu hamil disarankan untuk konsultasi dulu ke dokter sebelum memakai produk ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Untuk di bagian lantainya atau di bagian floornya ini penting juga nih, karena ketika lu tidur itu bagian lantainya harus benar-benar mumpuni. Kalau bagian lantainya ini mudah dimasuki oleh air atau mudah rembes gitu, lu nggak bakal nyenyak untuk tidur. Untuk di bagian bawahnya sini memakai bahan 150D Oxford Cloth. Plus ini udah mendapatkan footprint atau udah include footprint. Sebetulnya tanpa footprint pun ini udah bagus untuk bagian bawahnya. Tapi untuk si Nature Hack Law ini udah berbaik hati, langsung dikasih untuk footprintnya. Jadi lu nggak perlu beli lagi untuk footprintnya. Nah, untuk si bagian bawahnya ini bener-bener kuat banget sih menurut gua. Pengalaman gue ketika memakai bahan-bahan 150D Oxford kayak gini, ini benar-benar aman. Apalagi dibalut lagi atau dilapisi lagi dengan footprint di bagian bawahnya. Jadi untuk di bagian bawah ini atau untuk di bagian floor dari tenda Nature Hack Law ini, jangan khawatir, ini aman banget ketika lo nantinya tidur, bahkan posisi atau kondisi hujan sekalipun. Terus ini mempunyai dua pintu nih untuk si tenda ini. Jadi ketika lu mau keluar lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Jadi ketika posisi di depan udah becek banget nih keluar masuk orang, lu bisa keluar lewat belakang situ. Nah, untuk si resletingnya juga udah bagus. Dia mempunyai kayak dua side gitu. Jadi lu membuka pintu itu bisa dari luar ataupun dari dalam, karena untuk si resletingnya ada dua sisi gitu. Untuk terasnya sendiri tentunya ini mempunyai dua teras yang kecil, termasuknya kecil untuk si terasnya, teras depan sama teras belakang. Terus untuk bagian dalamnya ada saku, di bagian kanan sama kiri ada dua saku. Terus di bagian atasnya ini ada gantungan untuk lampu tenda. Plus ada mesh yang nantinya bisa menyimpan handphone mungkin ketika lu mungkin lupa membawa lampu tenda.
handphone lu bisa disimpan di atas ataupun menyimpan barang apapun di atas, karena memang ada tempat lagi menggunakan bahan mesh gitu. Untuk si frame dari tenda Nature Hack ini memakai bahan 7001 aluminium alloy. Jadi ketika memakai bahan ini untuk si framenya ini benar-benar aman banget, apalagi ketika ada angin kencang. Yang penting ketika lu memasang tenda ini, tali-tali di 4 sudutnya benar-benar dipasangkan secara kencang. Jadi ketika angin kencang, kerjasama antara si tali dengan frame itu benar-benar maksimal. Jadi tidak ada ceritanya untuk tenda ini patah atau runtuh. Terus di bagian si talinya, di bagian guyropnya itu ada semacam pengunciannya memakai bahan plastik itu. Jadi ketika lu mau mengencangkan talinya, nggak perlu bingung cara ngikatnya kayak gimana, tinggal lu tarik aja. Jadi gampang banget untuk mengencangkan dari 4 sudut dari tenda ini menggunakan tali yang disediakan dan penguncian yang disediakan juga. Pasak yang digunakan di sini menggunakan pasak aluminium alloy yang membentuk tanda seru gitu. Jadi ketika lu memasang pasak ini bisa ditekan pakai tangan atau langsung diinjak aja pakai kaki. Karena untuk si bahannya ini tidak mudah bengkok. Itu dia pembahasan untuk spesifikasi dari sebuah tenda. Mungkin lo agak bingung ya ketika ngedenger spesifikasi kayak gitu. Cuman gue akan persingkat lagi di sini. Artinya gue akan kasih tahu ada 5 nih kurang lebih kelebihan dari si tenda ini. Terus ada kekurangannya juga. Yang pertama, kelebihan dari tenda ini adalah di bagian outernya udah memakai bahan 190T polyester. Tapi bukan hanya itu kelebihannya, tapi ini udah memakai silikon atau memakai simsil plus PU-nya udah 3000 mm. Sering banget gue bilang, rata-rata curah hujan di Indonesia itu 1500 sampai 2000 mm per tahunnya. Untuk si tenda ini bagian outernya udah 3000 mm, jadi bener-bener aman banget. Makanya si bagian outernya merupakan sebuah kelebihan. Terus untuk bagian floornya juga nih, untuk bagian lantainya. Ada beberapa tenda yang masih memakai bahan-bahan terpal untuk bagian bawahnya. Terpal sih bagus, tebal, cuman agak berat aja ke tendanya. Terus ada yang memakai bahan-bahan polyester. Nah ini memakai bahan 150D Oxford. Jadi bahannya itu cenderung lebih agak tebal tapi kuat dan tidak tembus untuk bagian bawahnya. Dan bagian bawahnya juga untuk bagian floornya ini udah memakai simsil juga, jadi aman ketika ada genangan air di bawah itu nggak bakal rembus melewati lubang-lubang dari jahitan. Terus kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini udah include footprint. Tidak semua tenda mendapatkan footprint, lo harus mengeluarkan biaya lagi 100.000 sampai 150.000. Ketika lo membeli tenda Nature Hack seri low ini udah include footprint. Kelebihan berikutnya adalah di bagian innernya ini mempunyai stopper yang lebih tinggi yang tadi gue jelasin di bagian bawahnya. Ketika ada angin di bagian bawah, itu akan terhalang oleh stopper yang mana stoppernya ini dari bawah sampai hampir setengah dari tinggi dari sebuah tenda ini. Jadi untuk di bagian innernya komposisi polyesternya ini benar-benar banyak, komposisi jaringnya sedikit, jadi ketika ada angin kencang kemungkinan tenda ini akan tetap hangat. Kelebihan yang terakhir adalah pemasangan tenda ini benar-benar gampang banget, tidak seperti tenda-tenda konvensional yang mana masih masukin frame melewati outer. Kalau tenda ini lu hanya perlu menggelar footprint, terus menggelar inner, terus silangkan untuk si frame-nya, tinggal colok-colok aja. Terus lu tarik di bagian innernya, sekali tarik udah kelar, tinggal lu cantol-cantol aja di semua sisi yang nantinya nempel ke frame si aluminium alloy ini. Jadi untuk bagian innernya yang menempel kepada frame. Kalau tenda-tenda konvensional, frame-nya justru yang menempel ke bagian outer. Jadi untuk pemasangan tenda ini termasuknya pemasangan yang gampang. Ada 2 kekurangan yang gue temukan di sini. Yang pertama adalah tenda ini tidak mempunyai teras yang banyak atau teras yang gede, karena yang pertama resleting dari setiap pintu itu cuma 1. Jadi tidak ada resleting 2, yang mana resleting 2 kan itu bisa jadi teras. Kalau tenda ini tidak dikasih teras yang bener-bener gede. Kalau lu pengen teras di tenda ini, lu harus membeli lagi untuk si flash seat-nya, untuk di bagian depan, untuk masak-masak atau untuk nongkrong-nongkrong. Untuk kekurangan yang berikutnya adalah untuk warna yang di sini gue suka sebetulnya, cuman ada kombinasi yang kurang tepat sebetulnya menurut gue. Di bagian bawahnya sini tuh warna putih atau grey sini nih. Untuk bagian bawah itu kan sering untuk terkena cipratan hujan, atau lagi musim hujan itu sering kena tanah, jadi akan sering kotor untuk di bagian bawah sini, karena untuk di bagian bawahnya ini warnanya lebih cerah. Oke, menurut gue ini satu tenda yang akan ngebuat lu bingung pasti. Tapi gue rasa si tenda si Nature Hack ini akan menjadi salah satu pilihan prioritas untuk lu yang membutuhkan tenda dalam jangka waktu dekat ini. Oke, tinggal disikat aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Harganya masih diskon, bisa lu sikat sebelum harganya kembali ke harga normal. Oke, jangan lupa untuk like sama share di video ini. Kalau lu suka,
Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.